Shalom para pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih karunia Allah. Kembali lagi bersama saya Pendeta Violet Mambrasar, Sarjana Teologi, dalam program pelayanan Tabura Injil di saat ini. Hidup yang kita jalani adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk itu saya mengajak para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk dapat membaca dan merenungkan bagian pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mengawali perenungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu dan dipermuliakanlah kasih-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hidup kami adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Untuk itu di saat ini Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, program pelayanan Tabura Injil, kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam kasih karunia Allah, bagian pemberitaan firman Tuhan di saat ini di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 6 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 17 dan 18, dua macam perhambaan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita melalui program pelayanan Tabura Injil di saat ini. Dengan tema, dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Tema perenungan kita dalam program pelayanan Tabura Injil di saat ini, sekali lagi, dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Bagian ini adalah surat Rasul Paulus yang dituliskan dan kirimkan kepada orang-orang atau jemaat di Roma. Penekanan Rasul Paulus dalam dua ayat pembacaan ini, dengan jelas Rasul Paulus bilang bahwa tetapi syukurlah kepada Allah. Maka dalam bagian ini yang pertama, Rasul Paulus menegaskan untuk ada rasa syukur kepada Allah. Kenapa Rasul Paulus menegaskan tentang rasa syukur kepada Allah? Karena ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dimerdekakan sebagai hamba kebenaran adalah kehidupan manusia yang telah dinyatakan dalam kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kita menjalani minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita akan menjalani 7 minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Maka kita harus belajar. Ketika kita disebutkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus atau merdeka di dalam Tuhan, adalah karena kasih Allah yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dikatakan merdeka karena Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Kita merdeka karena Yesus sengsara dan menderita, pikul salib dan sampai mati di kayu salib, supaya saya dan pemirsa sekalian memperoleh keselamatan di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Yesus harus menderita dan sengsara supaya kita diselamatkan. Yesus harus mati supaya kita hidup dari kematiannya. Yesus harus menjalani setiap penderitaan yang ia tanggung supaya kita hidup dalam kebahagiaan yang kekal di dalamnya. Untuk itu kita belajar, dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kalau dulu kita jatuh ke dalam dosa, hari ini kita merenungkan arti kesengsaraan Yesus yang sesungguhnya, supaya kita hidup sebagai hamba yang menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan kita memberi diri kita untuk terus jatuh di dalam dosa, tapi kita merenungkan arti kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita hidup dan memberi diri kita sebagai hamba yang memberlakukan kebenaran dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus menyempurnakan bagian firman ini melalui program pelayanan Tabura Injil di saat ini. Amin. Para pemirsa yang diberkati dalam kasih karunia Allah,
Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu di dalam seluruh keberdosaan kami. Jikalau dahulu kami adalah hamba dosa, maka ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sadar bahwa hari ini kami harus menyerahkan diri kami menjadi hamba kebenaran. Karena kami percaya Yesus Kristus harus menderita dan sengsara supaya kami memperoleh keselamatan yang kekal. Kasih Allah sungguh nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami memperoleh keselamatan itu karena kasih Allah akan dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program pelayanan Tabura Injil, biarkanlah setiap pemirsa yang dengan setia mereka mengikuti perenungan ini Tuhan dimanapun mereka berada. Biarkanlah kuasa kebenaran firman ini senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami merenungkan arti kesengsaraan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami sadar, kami selamat cuman karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Untuk itu Tuhan, biarkanlah kami menjalani minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ini dengan merenungkan bahwa sesungguhnya pengorbanan Yesus yang menjamin setiap kehidupan kami di dalam dunia ini sebagai umat kepunyaan-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap para pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan menyertai, bahkan memberikan berkat kehidupan dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Hamba berdoa untuk kru dari Tabura Injil yang dengan setia dalam program pelayanan ini. Biarkanlah Tuhan berikan kekuatan dan hikmat Allah senantiasa menyertai mereka. Hamba berdoa bagi badan pekerja klasis Yapen Selatan, Tuhan Allah memberkati setiap para pelayan hamba-hamba Tuhan. Biarkanlah Tuhan pakai mereka sebagai alat pekabaran Injil dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarkanlah kami tetap setia dan tekun untuk menjalani kehidupan kami. Kami memberi diri kami sebagai hamba yang melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pemirsa yang diberkati di dalam kasih karunia Allah, demikian program Tabura Injil di saat ini, dan biarkanlah kita senantiasa mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan iman kita selalu mengikuti setiap program pelayanan yang disajikan dalam Tabura Injil. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.